Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Marta Sulika dengan NIM 210504067. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah di luar KUHP di bawah dosen pengampu Ibu Ayu Efrita Dewi SHMH mengenai tindak pidana imigrasi, bea dan cukai. Baiklah, yang pertama, tindak pidana imigrasi. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia, baik secara preventif maupun represif, ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya, selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional, serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, berikut dengan tindakan administratif yang dikenakan kepada pelanggaran baik WNI maupun WNA. Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian. 1. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian. 2. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia. 3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. 4. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa surat perjalanan itu palsu atau dipalsukan. B. Menggunakan surat pernyataan orang lain, menggunakan surat perjalanan orang lain atau surat perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal atau menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud digunakan secara tidak berhak. C. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh surat perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. D. Memiliki atau menggunakan serta melawan hukum dua atau lebih surat perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku. 5. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan belangko surat perjalanan Republik Indonesia atau belangko dokumen keimigrasian. 6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian. 7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan, atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam surat perjalanan Republik Indonesia. 8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah, atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik. 9. Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak. Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam bab 11 ketentuan pidana pasal 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133 huruf B, pasal 134 huruf B, dan pasal 135 dapat dikenai penahanan. Tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 dan pasal 117 diperlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negeri lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan norma disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar. Mulyanto 1987.
Sedangkan pengertian kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kepabeanan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang menyangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabean. Tindak pidana kepabeanan bermacam-macam jenisnya, mulai dari ekspor impor barang tanpa izin, penghilangan maupun pengurangan volume barang, pemberitahuan jenis atau jumlah barang yang salah, dan lain-lain. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam pasal 102 sampai 109 Undang-Undang Kepabeanan yang dinilai cukup baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan atau sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana denda. Namun, hingga saat ini tindak pidana kepabeanan masih kerap terjadi. Penyebab praktik ini masih berlangsung antara lain karena masih terdapat oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana kepabeanan. Sebagai contoh kasus, terdapat 3 orang pejabat Dirjen Bea dan Cukai Batam telah menjadi tersangka terkait kasus dugaan impor tekstil. Bersumber dari cnbcindonesia.com 29 Juli 2020. Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana dari aparat penegak hukum yang masih kurang. Akibat dari luasnya wilayah Indonesia ini tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu dan mempermudah penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik di daerah perbatasan maupun daerah lain yang diduga terdapat tindak pidana kepabeanan. Faktor lain adalah karena masyarakat itu sendiri. Selain karena motif ekonomi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami kepabeanan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan yang terjadi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah. Faktor budaya masih sangat berpengaruh karena paradigma dan pola pikir masyarakat Indonesia saat ini adalah ingin mendapatkan barang bagus namun dengan harga yang murah. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak peduli terhadap aturan hukum kepabeanan. Padahal budaya seperti ini secara tidak langsung merugikan negara dari sektor pendapatan. Budaya dan paradigma seperti ini harus dihilangkan sehingga tindak pidana kepabeanan dapat dikurangi bahkan dihentikan. Penanggulangan tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur penal atau hukum pidana dan jalur non-penal di luar hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitikberatkan pada sifat represif atau penindasan, pemberantasan, atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi, menurut Barda Nawawi Arif 2001. Upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan yang dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai telah mencerminkan kedua jalur penanggulangan yang disebutkan di atas, yaitu jalur penal yang bersifat represif dan non-penal yang bersifat preventif. Tindakan preventif ini berupa pelaksanaan pengamatan dan patroli oleh intelijen dari Dirjen Bea Cukai untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi mengenai tindak pidana kepabeanan secara diam-diam. Selanjutnya, penanggulangan tindak pidana kepabeanan dilakukan dengan tindakan represif berupa penangkapan dan penyitaan. Tindakan penangkapan dilakukan oleh petugas Dirjen Bea Cukai terjadi apabila terdapat cukup bukti. Penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan ataupun penuntutan, serta peradilan menurut cara yang telah diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya, tindak pidana cukai. Tindak pidana di bidang cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ditegaskan bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dipertimbangkan pula bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai,
perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tidak menyebutkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan, pelanggaran dan jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai berupa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan garing atau denda, pidana kurungan dan denda saja yang diputus oleh pengadilan negeri. Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tersebut lamanya pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimumnya adalah 10 tahun. Sedangkan nilai minimum dari denda yang merupakan nilai rupiah ialah 50 juta rupiah dan nilai maksimumnya adalah 5 miliar rupiah. Nilai minimum dari denda yang merupakan perkalian dari cukai yang terutang adalah 2 kali nilai cukai dan nilai maksimumnya 20 kali nilai cukai. Dalam hubungannya dengan undang-undang lain, bahwa undang-undang cukai ini tidak mengandung prosedur pelaksanaan pidana atau hukum acara. Karena itu, dalam pelaksanaan pemidanaan menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.